Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 7 melakukan tugas lapangan observasi usaha berkembang di daerah Pekanbaru. Karena kelompok kami terkendala akan tempat dan jarak, sebagian dari kelompok kami memutuskan untuk mengobservasi usaha atau jasa di daerah tempat kami masing-masing. Untuk di daerah Pekanbaru sendiri, kelompok kami telah mengobservasi usaha atau jasa kafe yang terletak di Pekanbaru, yang dimana tugas observasi tersebut dilakukan oleh saya, Nadia Tufair, 1903048086. Saya Riza Malia 0704 078. Saya Hardin Putra dengan NIM 19030485. Berikut video hasil observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di JJF Cafe. Inilah dia. Kami melakukan observasi di salah satu kafe, yaitu JJF Cafe atau disebut Onteng. JJF Cafe terletak di Jalan Garuda Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. JJF Cafe banyak diminati oleh kaum milenial. Meskipun menggunakan nama kafe, namun kafe JJF ini bukanlah kafe seperti pada umumnya, melainkan tempat makan yang cukup terjangkau. Dari menu JJF Cafe ini menyediakan jus, aneka makan, dan menu unggulannya adalah Thai tea. Untuk parkir sendiri sangat luas dan bagus. Tarik ses. Tempatnya nyaman, aman, Bersih dan menu makanannya cukup lengkap. kekurangannya tidak ada. Lanjut, saya Akbar Ramadan Putra dengan NIM 1903045053. Saya telah melakukan observasi di tempat tinggal saya di Kenagarian Muarupeti, Kecamatan Kepulauan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Yakni usahanya itu usaha jasa jahit. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang salah satu usaha di kampung tempat saya tinggal, tepatnya di Kenagarian Muarupeti, Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Usaha ini adalah usaha jahit yang didirikan dan dilakukan oleh seseorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Asmawita. Berawal dari hobi yang pada saat itu hanya menjahit 1 hingga 2 baju untuk keluarga, sampai pada berdirinya usaha yang sekarang dia jalankan. Usaha jahitnya itu diberi nama Rumah Jahit Arumi Muarupeti. Ibu Asmawita juga sangat jeli melihat pasar. Hal ini terlihat dari setiap produk yang dia tawarkan. Seperti contoh pada masa pandemi sekarang ini, Rumah Jahit Arumi menciptakan banyak produk yang salah satunya adalah konektor masker rajut. Konektor atau pengait masker rajut ini sangat digemari oleh ibu-ibu karena yang menggunakan hijab. Karena dengan adanya konektor ini, mereka bisa menggunakan masker tanpa harus membuka ulang jilbabnya. Orderan jahit Ibu Asmawita dari waktu ke waktu semakin meningkat. Selain karena pengerjaan jahitannya yang bagus, Ibu Asmawita selalu bisa memberikan kenyamanan kepada para pelanggan dengan keramahannya. Ibu Asmawita selalu tepat waktu menyelesaikan hasil jahitan pelanggan jika ada keterlambatan. Ibu Asmawita akan berinisiatif mengabari pelanggan, menyampaikan apa yang terjadi, sehingga pelanggan selalu merasa senang dan puas. Harga yang dipatok Ibu Asmawita pun juga sangat terjangkau. Jika dibandingkan dengan hasil jahitan yang beliau berikan, harga itu bisa dibilang relatif murah. Memang dalam sebuah usaha, kita harus mempertimbangkan banyak hal, di antara adalah produk yang baik, komunikasi yang lancar antara kita dengan pelanggan, jeli melihat pasar, disiplin dalam waktu, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Tidak lupa promosi juga harus selalu dijalankan, baik secara online maupun offline. Selanjutnya saya Rizky Kurniawan dengan NIM 19030441 telah melakukan observasi
di tempat saya, yaitu Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat, yaitu usaha galon. Berikut hasil video yang telah saya lakukan observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan observasi kepada abang saya ini. Dia adalah seorang pengusaha muda dari daerah saya. Oke, saya akan mulai mewawancara abang ini. Baru pulang kerja soalnya. Jadi gini bang, apakah yang membedakan usaha abang ini dengan usaha yang lainnya? Apakah keunggulannya dibanding usaha yang lainnya bang? Mungkin yang bisa ditangkap orang tentang usaha saya adalah kedisiplinan dari usahanya. Mungkin karena dari segi kebersihan mungkin oke lah gitu. Yang paling menonjol adalah dari segi kedisiplinan. Contohnya ya, kalau saya sebagai produsen, ini ada pelanggan saya kan usaha galon nih, ada pelanggan saya minta di jam 8 gitu kan ini porsinya banyak gitu kan, bukan 1, 2 atau sekitar galon gitu ya, tapi menyangkut sekitar 60 atau 70 galon gitu, jadi kita juga butuh waktu gitu. Namun kita menyelesaikannya dengan secepat dan seefisien mungkin gitu, itu jadi keunggulan kita gitu. Ada lagi nih bang, apakah sebelum membuka usaha abang ini, abang menentukan lokasi yang strategis untuk membuka usaha abang ini? Tentu setiap usaha pasti ingin punya lokasi yang strategis dengan alasan laris atau lebih mudah dijangkau atau diakses orang lain. Namun kalau dari bisnis saya, memang lokasi saya sudah strategis dan usaha saya ini kan lebih ke delivery atau kita antar di tempat, terima orang di tempat gitu, sistemnya COD juga gitu kan. Jadi kalau masalah strategisnya kita nggak terlalu memikirkan itu, kita udah dapat memang strategisnya, tapi berhubung kita lebih sering delivery jadi nggak terlalu pengaruh dari segi lokasinya ya bang. Jadi ada lagi nih bang, pertanyaan saya yang terakhir, apakah ada target tertentu dalam usaha abang ini? Kalau masalah target mungkin itu bersifat pribadi ya, tapi secara umum target tiap pengusaha pasti adalah melunaskan semua cicilan, karena yang namanya usaha itu biasanya dimulai dengan yang namanya cicilan, itu target umumnya. Contoh nih, saya mungkin sekarang masih kredit mobil gitu kan, target utama saya adalah pelunasan mobil, lalu targetnya selanjutnya gitu kan otomatis adalah pengembangan usaha, itu adalah target-target umum di bidang usaha. Jadi segitu aja lah ya bang, wawancara dari kita berdua. Makasih buat teman-teman yang sudah melihat wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih buat abang atas waktunya bang. Jadi sekianlah wawancara dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok kami melakukan observasi di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dimana tugas observasi tersebut dilakukan oleh saya sendiri, Nabi Muhammad Fatia, NIM 19030401. Ini adalah hasil observasi usaha atau jasa yang sedang berkembang di daerah kami. Ikut videonya. Saya melakukan observasi toko atau usaha di daerah tempat tinggal saya, yakni di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Toko ini merupakan toko milik Ko Aling, seorang pria yang berusia 32 tahun bersuku Tionghoa. Toko miliknya dibangun pada tahun 2018. Toko milik Ko Aling menjual berbagai macam peralatan yang digunakan untuk pengedokan atau perbaikan kapal. Dari berbagai toko yang menjual berbagai macam peralatan, toko inilah yang menarik perhatian saya. Karena penempatan strategi STP seperti segmenting, targeting, positioning dilakukan sangat baik. Sehingga toko ini menurut saya lebih unggul dari toko lainnya. Toko atau usaha dari Ko Aling ini menargetkan kapal angkut barang. Karena lokasi dari toko Ko Aling cukup strategis, yang dimana toko tersebut berdekatan dengan galangan kapal serta selat
yang dimana digunakan sebagai jalur yang sering dilewati kapal angkut barang. Target utama dari toko Koaling ini adalah kapal angkut barang yang sedang berlabuh atau kapal yang hendak melakukan pengedokan atau perbaikan kapal, yang dimana peralatan kebutuhan perbaikan kapal tersebut akan dibeli dari toko Koaling itu sendiri. Sekian video observasi di kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian